3 tahun. Ini dihidupkan kembali. Wassabiqunal awwalun walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang mencontoh kembali kehidupan Nabi ini, nanti Allah akan turunkan hidayah di mana. Tapi sekarang orang menganggap ini adalah suatu rombongan. Kami sebagai muhajirin, orang sini, orang Ansor, kerjasama dengan agama, Allah akan turunkan hidayah. Orang menamakan jamaah tabligh, ya. Ada yang menamakan jamaah jenggotan, macam-macam. Tapi dalam Islam itu hanya 2 saja rombongan. Dalam Islam, muhajirin dan Ansor. Ini harus kita kembalikan. Kalau kita tidak kembalikan ini, orang akan menganggap, oh ini organisasi, ini suatu kelompok. Nah, kalau inilah rusaklah agama ini. Kalau kita ada suatu kelompok, suatu organisasi, itu kalau tidak ada orang yang biayai, kami tidak ada yang biayai, pribadi masing-masing. Ada kita uang, kita berangkat, nggak ada, ya udah tinggal di rumah. Amalkan masjid kita. Jadi ini bukannya hanya mengorbankan diri dan hartanya untuk agama ini, akan datanglah iman dalam kehidupan kita. Dengan pengorbanan ini kita belajar bagaimana Rasulullah memperjuangkan agama dahulu, kita hidupkan kembali. Ini sudah ditinggalkan umat. Jadi orang menganggap kadang-kadang ini aliran apa, sesat atau bagaimana. Ya ini harus kita kembalikan. Hanya dalam Islam 2 golongan saja, muhajirin dan ansor. Tidak ada lagi golongan. Kalau ada golongan-golongan yang dibikin oleh manusia untuk memecah belah umat, inilah rusaknya umat sekarang. Saya di mana-mana saya sampaikan, baik di Malaysia, baik itu di Kamboja, baik itu di Thailand, baik saya kemarin baru pulang juga dari Maroko, dari Mauritania, Arab Saudi, ya, Turki. Saya baru pulang 1 tahun kedua. Dengan Allah, dengan Maulana Ali, satu rombongan, diaulah amirnya. Itu yang sampaikan, ini harus kita luruskan kembali. Percayaan umat bahwa agama ini akan berkembang kalau adanya dakwah. Kalau tidak ada lagi dakwah ini, agama ini akan habis. Apa yang didakwakan oleh Rasulullah hanya satu, qulu la ilaha illallah tuflihu. Tidak ada yang lain. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, engkau akan sukses. Tapi kalau ada unsur-unsur lain dalam dakwah, ini bukan qulu la ilaha illallah, membesarkan Allah, ini suatu apalagi membanggakan dirinya. Nah, tujuan kita hanya membesarkan Allah. Bagaimana Allah ini masuk ke dalam hati kita sehingga nanti akhir hayat kita mengucapkan la ilaha, itulah orang yang sukses. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha, itulah yang sukses yang sebenarnya. Tetapi orang menganggap sukses itu kalau duitnya banyak, kalau dia punya jabatan yang tinggi. Sehingga kalau dia punya jabatan, ada tim sukses dengan biaya yang begitu besar untuk menjadi pejabat. Tapi kalau ini tidak perlu pakai tim sukses, hanya perlu la ilaha illallah tuflihu. Jadi inilah tujuan kami datang, bukanlah benar ya Allah, mencari namanya bertop ya di media sosial. Nah, tidak ada tujuan lain, hanya bagaimana nih semua manusia ini kerisauan Rasulullah, ada 4 kerisauan Rasulullah, biar kita juga pikir sama-sama. Tapi selama ini kita pikir bagaimana saya jadi orang kaya, bagaimana saya jadi pejabat, bagaimana saya punya rumah yang bagus, bagaimana istri yang cantik, itu. Tapi jarang berpikir bagaimana seluruh manusia ini akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada orang yang pikir. Tapi Rasulullah pikir yang pertama itu. Yang kedua pikir Rasulullah bagaimana seluruh manusia ini taat kepada Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang yang paling taat kepada Allah dan Rasul itulah sukses yang sebenarnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itulah sukses yang sebenarnya. Tapi hati-hati manusia ini selalu berpikir, wah orang sukses, rumahnya gedungnya banyak, duitnya banyak, wah itu orang sukses. Nah, inilah. Mudah-mudahan hadirin berbahagia. Kami insyaallah 2 hari di masjid ini ya. Ya, insyaallah. Jadi mungkin boleh ditemani lah. Kalau untuk kami tidak kenal dengan tetangga-tetangga ini, kita programnya nanti jam udah maghrib itu ada jauh lah namanya silaturahmi. Ngajak teman-teman kita meramaikan masjid ini. Sebab salah satu ciri orang yang beriman adalah memakmurkan masjid-masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah. Jadi bukan satu masjid kita saja, seluruh masjid di seluruh dunia ini harus dihidupkan. Pak Kasmir, kemudian ada Pak Taufik,
ada lagi satu Zul Pak Zul. Fadli. Jadi kami ada empat pasang. Ibu-ibunya di rumah Pak Gufron. Boleh nanti diajak ibunya sore jam 5. Itu ada program juga di rumah beliau, yaitu nasihat agama. Jam 5 nanti sore, diajaklah ibu-ibunya ke sana. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Jadi kalau pagi ini kita program jam 9 biasanya ada ta'lim, Al-Quran, saling membetulkan di antara kita. Kemudian pada zuhurnya ada ta'aruf. Kemudian nanti juga subuhnya juga ada, baik tempat ibu-ibunya juga ada subuh nasihat agama. Di sini juga ada. Jadi buat tempat rumah Pak Gufron